Praktikum IPA di SD, kegiatan Praktikum 3 tentang vegetatif alami. Kelompok 4, Ayun Sundari, Dewi Sartika, Dewi Wardania, Dianita, Eka Sulistawati. Guru pembimbing Yunita Panca Putri MSI. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara tidak kawin. Contohnya perkembangan vegetatif alami diantaranya spora, tunas, akar, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, tunas, Tujuan praktikum ini kita dapat mengidentifikasi tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif alami. Alat peraga yang digunakan alat tulis, cangkul, dan lingkungan sekitar. Contoh vegetatif alami secara tunas adventif ialah cocor bebek. Ini merupakan tumbuhan dari cocor bebek dengan nama ilmiah Kalanchoe pinnata atau Bryophyllum pinnatum. Tanaman ini cukup mudah dijumpai, biasanya hidup sebagai tanaman hias, juga bisa hidup di tempat yang tanahnya berbatu-batu dan daerah panas ataupun kering. Ciri-ciri daun cocor bebek: berdaun tebal berdaging dan mengandung banyak air. Dan bisa kita lihat ini adalah bakal baru dari tumbuhan cocor bebek. Selain itu, batangnya juga lunak dan beruas. Tanaman cocor bebek dianggap sebagai tanaman invasif karena persebarannya sangat mudah dan cepat. Bisa kita lihat juga bahwa cocor bebek memiliki akar yang berbentuk serabut. Perkembangbiakan cocor bebek dengan cara tunas daun atau tunas adventif, yang apabila daunnya jatuh ke tanah maka akan tumbuh akar halus dan tunas daun baru yang akan menjadi bakal tanaman cocor bebek baru. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami secara tunas yaitu pohon pisang yang tumbuh tanpa bantuan manusia. Pisang berkembang biak secara vegetatif alami tanpa melalui proses perkawinan. Contoh vegetatif alami kedua yaitu secara umbi batang, singkong. Tumbuhan singkong berkembang biak secara vegetatif alami dilakukan dengan menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Akar pada tanaman yang berkembang biakan dengan umbi akar beralih fungsi menjadi cadangan makanan. Berkembang biakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya, sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya perlu menanam bagian tubuh tumbuhan berupa batang. Contoh vegetatif alami secara tunas batang yaitu tebu. Tanaman tebu dengan nama latin Saccharum officinarum. Tebu cocok tumbuh di tempat kering basah atau iklim tropis. Tumbuhan tebu berkembang biak dengan cara tunas. Tebu termasuk tanaman monokotil karena memiliki akar serabut dan memiliki tulang daun. Ini adalah tumbuhan jahe atau dengan nama ilmiah Zingiber officinale, yang merupakan tanaman limpang yang biasanya digunakan sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Rasa jahe dominan pedas yang disebabkan oleh senyawa keton bernama zingeron. Jahe juga termasuk suku Zingiberaceae atau temu-temuan seperti kunyit dan lengkuas. Jahe biasanya hidup di daerah tropis. Ciri-ciri jahe memiliki batang semu, akarnya rimpang, dan daging akar berwarna kuning hingga kemerahan dan dengan bau menyengat yang khas. Daunnya menyirip, tangkai daun berbulu halus. Perkembangbiakan jahe yaitu dengan rizoma atau akar tinggal. Akar tinggal adalah batang di dalam tanah yang ruas-ruas dan setiap ruas akan tumbuh akar dan tunas tumbuhan jahe baru. Kesimpulan, berdasarkan praktik tersebut dapat kita ketahui bahwa perkembangan vegetatif alami dapat terjadi melalui umbi akar, tunas batang, dan tunas adventif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.